Bapak Ibu tetap dalam suasana menyembah, tetap di dalam suasana menyembah. Kita akan masih terus menyembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Panggil namanya. Panggil namanya. Yesus. 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 Yesus.
Kami rasakan kehadiran malam hari ini. Kehadiranmu, hadiratmu memenuhi tempat ini malam hari ini. Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami malam hari ini. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan, nikmati. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu malam hari ini. Lawat kami semua, jamah kami semua malam hari ini dengan kuat kuasa dan urapan daripada Roh Kudus. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mindset kami diubah, pikiran kami diperbaharui lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus, ini saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu dan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap Bapak Ibu yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom orang-orang terbahagia di dunia. Ya, shalom para kekasih Tuhan. FGB Man. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya, senang sekali saya boleh melayani Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Ferry yang sudah mempercayakan saya untuk memberi kesempatan kepada saya melayani di tempat ini. Oke. Nah, Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Iya, berapa banyak yang siap dan rindu mendengar firman Tuhan? Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan sesuatu buat Bapak Ibu. Ketahuilah Bapak Ibu, bahwa keadaan kita saat ini, situasi, kondisi yang sedang kita jalani saat ini, keadaan kita saat ini, kita tidak sedang baik-baik saja. Betul? Khususnya para pelaku bisnis. Karena kita berada dalam wadah full gospel. Dan kita sebagai pelaku-pelaku bisnis, kita merasakan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Betul? Inflasi naik. Bahkan ada yang memprediksi inflasi itu akan terjadi sampai tahun 2026. Harga dolar naik. Ya, hari ini 16.250. Harga emas 1.400.000. Bahan-bahan pangan khususnya ibu-ibu pasti merasakan kenaikan harga. Betul ibu-ibu? Nah, bulan depan, bulan yang akan datang pada bulan Agustus, direncanakan harga BBM naik. Khususnya untuk mobil-mobil mewah. Dan saya percaya sedikit juga akan berpengaruh kepada harga BBM bersubsidi. Kemudian pengaruh dari luar negeri, khususnya di Amerika, yang pada bulan November yang akan datang akan ada pilpres, pemilihan presiden. Dan diprediksi Donald Trump akan memenangkan pilpres kembali. Itu prediksi Bapak Ibu. Sehingga kemungkinan dolar akan semakin kuat, berarti rupiah akan semakin lemah. Dan harga emas akan naik lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan? Tapi belum terjadi ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu perhatikan, dunia ini semakin tidak menentu. Ya, dan dikatakan nanti hanya ada dua golongan masyarakat, yaitu antara si kaya dan si miskin. Tidak ada lagi golongan menengah seperti sekarang. Pelaku ekonomi sedang berada dalam ketidakpastian. Dan kita sebagai para bisnismen harus terus berjuang untuk survive dalam menghadapi semua ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan dengan tema hidup yang diberkati. Supaya kita dapat hidup survive menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Berapa banyak Bapak Ibu yang hidupnya mau diberkati oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Ya. Semua orang mau hidupnya diberkati. Amin. Ada yang tidak mau diberkati? Nggak ada ya. Ya semua kalau kita bicara tentang berkat mau. Oke. Tapi Bapak Ibu ada syaratnya. Bapak Ibu mau menerima syaratnya? Bapak Ibu ada yang tahu syaratnya? Yang pertama, kalau kita mau diberkati, Bapak Ibu harus terima Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua sudah terima Tuhan Yesus. Amin. Ada yang belum terima Tuhan Yesus? Tidak ada ya. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, Bapak Ibu harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu. Ya. Ada yang masih ingat renungan saya beberapa bulan yang lalu? Halo, ada yang masih ingat? Ya, tujuan Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Bapak Ibu saudara-saudara adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau diberkati, maka Bapak Ibu harus menjadi penyembah-penyembahnya. Amin. Bapak Ibu harus menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak yang mau menjadi penyembah Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Ya, saya harap semua ya mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi penyembah Tuhan, kita harus selalu berada di dalam hadiratnya. Ya. Nah, ketika kita berada di hadiratnya, maka Tuhan akan memberkati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu membawa berkat, itu membawa blessing. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan ayatnya yang terdapat di dalam Alkitab. Bapak Ibu, di hadirat Tuhan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada terobosan dalam mengatasi segala sesuatu, ada jawaban dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan, apapun masalah Bapak Ibu. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah bisnis, masalah anak sekolah, apapun itu. Ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan sanggup memberi kita jalan keluar. Amin. Bapak Ibu yang sedang mengalami kesedihan, ada damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan. Ketika Bapak Ibu terluka, ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Ketika Bapak Ibu berbeban berat, ada kekuatan, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ketika Bapak putus pengharapan, ada pengharapan yang Tuhan berikan, pengharapan yang baru. Dan biar itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, persoalan, problema, Tuhan beri jalan keluar. Amin. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang penting yang Bapak Ibu harus tahu jawabannya.
Sebenarnya apa yang menjadi esensi hidup ini? Apa yang paling utama yang kita butuhkan? Apa yang paling utama yang harus ada di dalam hidup kita? Bapak Ibu ada yang tahu? Apa yang paling utama yang harus ada di dalam hidup kita? Yang menjadi esensi, yang harus ada di dalam hidup kita, yang paling utama di dalam hidup kita adalah tangan Tuhan. The hand of God. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Seperti Bapak Ibu bisa baca. Ya, His banner over us is love. Kita tidak butuh yang lain Bapak Ibu. Kita butuh tangan Tuhan yang penuh dengan kasih yang memegang kita. Kita butuh Tuhan beserta dengan kita. Kita butuh Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita butuh Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Yang kita butuhkan adalah kehadirannya. Yang kita butuhkan hadiratnya. Yang kita butuhkan adalah hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Yang kita butuhkan adalah penyertaannya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan beserta dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Ada tangan Tuhan, the hand of God yang penuh dengan kasih, yang selalu memegang kita. Amin. Bapak Ibu, kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, penyertaannya, itu yang saya rindukan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga merindukan kehadirannya. Bapak Ibu juga merindukan hadiratnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika Bapak Ibu saudara saya menghadirkan hadiratnya, menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadirnya Tuhan, dan Bapak Ibu menjadi penyembah-penyembah yang benar? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan? Ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang melandasi firman Tuhan malam hari ini di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Kitab Mazmur pasal 22 ayat 4. Saya bacakan saja ya biar cepat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Nah Bapak Ibu, apa arti bersemayam? Bersemayam artinya berdiam diri. Bersemayam artinya Dia Tuhan yang hadir. Bersemayam artinya Dia Tuhan yang berada di tengah-tengah kehidupan para penyembah yang benar. Dan ayat ini lebih dalam lagi berbicara, kemanapun kita melangkah, ada penyertaan Tuhan bagi orang yang hidupnya sebagai penyembah-penyembah yang benar. Amin. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu beserta dengan para penyembahnya. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kita melihat kehidupan dari orang yang disertai Tuhan malam hari ini. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya disertai Tuhan, yang hidupnya menghadirkan hadiratnya, yang hidupnya menghadirkan kehadirannya, yang hidupnya menghadirkan hadirnya Tuhan, dan hidupnya diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, hidup ini yang penting bukan Bapak Ibu mau jadi apa, bukan apa bisnis Bapak Ibu saat ini, bukan apa pangkat Bapak Ibu saat ini, bukan apa karir Bapak Ibu saat ini, bukan apa profesi Bapak Ibu saat ini, bukan apa pekerjaan Bapak Ibu saat ini. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang memiliki perusahaan, ada yang memiliki pekerjaan. Bapak Ibu seorang pengusaha, Bapak Ibu seorang bisnismen, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, ada yang bekerja di pemerintahan.
Ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi ART, asisten rumah tangga, atau ada yang menjadi budak. Nah Bapak Ibu, sekalipun kamu menjadi budak, itu gak penting Bapak Ibu. Sebab yang penting adalah apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu disertai Tuhan? Itu yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau bilang, seorang budak yang disertai Tuhan, seorang ART, seorang asisten rumah tangga yang disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang sopir yang disertai Tuhan akan berbeda. Seorang pedagang yang disertai Tuhan akan berbeda. Seorang dokter yang disertai Tuhan akan berbeda. Seorang pengacara yang disertai Tuhan akan berbeda. Seorang bisnismen yang disertai Tuhan akan berbeda. Seorang pemilik perusahaan yang disertai Tuhan akan berbeda. Yusuf, seorang budak. Semua kita tahu ceritanya, bukan? Yusuf ini adalah salah satu dari anak Yakub yang paling disayang. Kenapa paling disayang? Karena Yusuf lahir dari Rahel, dari seorang istri yang sangat dicintainya. Yusuf seorang memiliki karakter yang baik, dan Yakub sangat mengasihinya. Bahkan Yakub sempat membuatkan sebuah jubah yang bagus, yang sangat bagus untuk Yusuf, sehingga kakak-kakaknya menjadi iri. Dan akhirnya Yusuf mau dibunuh, betul? Tetapi ketika tangan Tuhan, the hand of God, menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf tidak dibunuh. Tetapi kemana Bapak Ibu? Dia dijual ke Mesir, menjadi seorang budak. Bapak Ibu tahu gak? Seorang budak ketika dia ada di pasar budak, budak itu seperti binatang. Dan ketika ada saudagar yang datang dan dia mau membeli budak, ketika seorang saudagar mau beli budak itu, Bapak Ibu tahu bagaimana caranya? Dia ambil tongkatnya, dia pukul-pukul kepalanya, dia korek-korek kupingnya, dia buka mulutnya pakai tongkatnya, dia tusuk-tusuk perutnya, dia pukul terus kepalanya. Tapi budak itu diam saja, dilihatin diam saja. Dan Yusuf diam saja. Dan akhirnya Yusuf dibeli dan dibawa ke Mesir. Tapi Bapak Ibu, budak yang disertai Tuhan itu berbeda. Dan Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian dia berada di rumah Potifar. Dan Alkitab mengatakan bisnisnya Potifar diberkati karena Yusuf. Bapak Ibu percaya? Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 5. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 5. Kejadian 39 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu perhatikan, Yusuf ini disertai Tuhan. Tuhan beserta dengan Yusuf. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan selalu memenuhi hidup Yusuf. Dan Bapak Ibu lihat, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah Bapak Ibu, apakah Yusuf berubah jadi tuan? Tidak Bapak Ibu. Yusuf tetap menjadi budak. Bapak Ibu perhatikan, seorang yang budak yang disertai Tuhan menentukan berkat tuannya.
Semua orang tahu. Dan itu yang membedakannya. Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu tidak harus menjadi bos, tapi Bapak Ibu harus ada di posisi Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu. Sehingga perusahaan, kantor di mana Bapak Ibu bekerja itu boleh terberkati. Amin. Karena ada seorang yang disertai Tuhan. Itulah hidup. Apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Tahukah Bapak Ibu bagaimana Yusuf setelah jadi budak di rumah Potifar? Ia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan karena Yusuf dituduh oleh istri Potifar. Betul? Dan Yusuf menjadi narapidana. Tadi Pak Iwan cerita tentang narapidana. Apakah itu karir yang bagus? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Tidak ada bagusnya menjadi seorang narapidana. Tapi saya mau bilang, ada narapidana yang disertai Tuhan. Bapak Ibu tahu ceritanya? Yusuf di dalam penjara, dia menjadi berkat bagi kepala penjara. Dan dia menjadi kepala. Dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dan menjadi asisten kepala penjara. Dan kepala penjara itu tidak lagi mencampuri segala sesuatunya. Dan semua dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf menjadi berkat bagi kepala penjara. Kemudian Yusuf juga menjadi berkat bagi siapa Bapak Ibu? Bagi juru makan dan juru minum yang pada saat itu ada di dalam penjara. Ketika Yusuf mengartikan arti mimpi mereka berdua. Wow, keren Bapak Ibu. Nah, kemana akhirnya dari kisah Yusuf ini? Dari penjara Yusuf menjadi Perdana Menteri. Betul? Menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tidak harus melalui ujian di Kementerian Pertahanan Mesir, tidak. Untuk menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Ini yang dimaksud dengan apakah hidup ini disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berada di usaha Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnisnya Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir di rumah, seperti hadir di rumah Obed Edom. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, bukan hanya menantu, cucu, tapi semua diberkati Tuhan. Keluarganya dan segalanya yang dipunyainya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita Obed Edom? Nah, Bapak Ibu saya ceritakan singkat saja. Suatu hari Raja Daud berniat untuk mengangkut tabut perjanjian yang sudah lama dirampas oleh orang Filistin. Dan saat itu Daud membuat kereta untuk mengangkut tabut perjanjian. Di tengah perjalanan menuju ke kota Daud, kanal lembu itu tergelincir. Maka ada Usa yang namanya mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh Usa. Dan oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Bapak Ibu, pada waktu Daud melihat itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut itu ke kota, ke tempatku? Oleh sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi dia menyimpangnya dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Tawari pasal 13 ayat 14 dikatakan. Mari Bapak Ibu kita baca.
1 Tawarikh pasal 13 ayat 14. Kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan apa Bapak Ibu? Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Nah Bapak Ibu, tabut Allah itu berbicara tentang apa? Di dalam perjanjian lama. Iya. Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tentang hadirat Tuhan. Tentang hadirnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir di usaha Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnisnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan akan diberkati Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan Bapak Ibu akan dibuat Tuhan berhasil. Yang setuju katakan amin lagi. Haleluya. Nah, kalau Tuhan ada di setiap langkah hidup Bapak Ibu, maka hidup Bapak Ibu akan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketawaran ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu, yang sedang menuju kepada kehancurannya. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu, menyertai hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan menjadi pecundang. Amin. Tetapi Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Siapa yang mau menjadi penyembah yang benar? Boleh lambaikan tangan. Yes. Jadilah itu sesuai dengan imanmu. Biarlah itu terjadi di dalam hidup Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan angkat satu pujian. Hati kehadiranmu, penyertaanmu sempurna. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Sejahtera di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Katakan sekali lagi, penyertaanmu sempurna Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Sejahtera walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mau sampaikan. Terima kasih untuk pesan-Mu. Biarlah
apa yang sudah Hamba sampaikan boleh tinggal di dalam hati setiap kami. Roh Kudus, Kau meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kami yang hadir malam hari ini. Biarlah hidup kami boleh selalu disertai oleh Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, the hand of God, yang penuh dengan kasih selalu memegang hidup kami. Ketika kami menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap problem, setiap tantangan, rintangan, himpitan, intimidasi atau apapun juga, ada tangan Tuhan yang tetap memegang dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Biarlah Roh Kudus Kau yang terus bekerja di dalam setiap hati kami untuk terus mengungkapkan dan mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.